Bertemu lagi dengan Dongeng Kala Merdeka. Selamat mendengarkan. Alkisah, di daerah pesisir Maluku, hiduplah seorang nenek dengan 2 orang cucunya. Cucu pertama, sang kakak berusia 11 tahun. Sedang cucu kedua, si adik berusia 5 tahun. Kakak dan adik telah tinggal bersama nenek karena mereka sudah tidak memiliki orang tua atau yatim piatu. Nenek setiap hari akan pergi ke hutan untuk mengumpulkan hasil hutan dan juga akan pergi ke tepi pantai untuk mencari ikan. Ini semua dilakukan nenek agar dapat memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Tapi teman-teman, ternyata hasil yang didapatkan tidak pernah cukup untuk mereka makan. Pada suatu hari, sang nenek mengajak kedua cucunya untuk pergi ke pantai. Mereka pergi ke pantai untuk menangkap kepiting. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya mereka pun sampai. Mereka langsung bersiap memasang bubu, alat untuk menangkap kepiting. Dan setelah semuanya siap, mereka pun menunggu beberapa saat. Tak lama dari sana, ternyata bubu yang sudah dipasang oleh nenek berhasil menangkap seekor kepiting yang sangat-sangat besar. Cucuku, coba lihat, kita mendapatkan kepiting yang sangat besar. Maka pulanglah, bawa kepiting ini dan masak hingga matang. Kalian boleh memakannya, tapi jangan lupa untuk menyisakan sedikit kepiting untuk nenek ya, ungkap nenek kepada cucunya. Kakak dan adik yang mendengar perintah nenek melaksanakannya. Mereka buru-buru pulang berjalan kaki ke rumah di bawah terik siangnya matahari. Sesampai rumah, tentu kakak dan adik langsung memasak kepiting besar. Dan ketika matang, mereka pun langsung memakannya. Kakak, ini sangat enak kak. Daging kepitingnya sangat banyak. Benar adik, makanlah bagianmu. Jangan lupa untuk menyisakan nenek ya, ungkap kakak dan adik yang senang sekali bisa memakan kepiting. Tak lama dari situ, setelah mereka makan dan menyisihkan kepiting untuk nenek, kakak dan adik pun pergi bermain. Mereka bermain hingga sore pun datang. Nenek yang sedari tadi masih di pesisir pantai belum juga pulang. Tiba-tiba, kakak, adik sangat lapar sekarang. Adik ingin makan, ungkap adik merengek. Adik, itu kepiting milik nenek. Kita tidak boleh memakannya. Kasihan nenek. Kakak mencoba mengingatkan adik. Tapi teman-teman, saking laparnya adik terus merengek ingin makan. Kakak yang tak tahan melihat adiknya yang kelaparan, akhirnya mau tidak mau memberikan kepiting untuk nenek. Dan itu dimakan oleh adik.
Selang beberapa waktu, nenek sekarang sudah pulang. Wajah nenek terlihat sangat pucat karena menahan lapar. Nenek pun segera masuk dapur untuk melihat kepiting yang disisakan untuknya. Tapi belum saja nenek sempat mencari kepitingnya, sang kakak sudah menghampiri dan menjelaskan apa yang sudah terjadi. Maaf Nek, kepiting nenek sudah habis dimakan adik. Nenek yang sudah kelaparan dan lelah bekerja seharian mengetahui hal tersebut sangat kecewa. Nenek marah kepada kedua cucunya. Saking marahnya, nenek pun langsung pergi tanpa mengatakan sesuatu. Nenek pergi meninggalkan rumah menuju sebuah bukit. Sesampainya nenek di atas bukit, ia duduk sambil bersedih. Ia menceritakan semua kekecewaannya kepada batu besar yang ada di sana. Saking sedihnya, nenek pun meminta kepada batu besar untuk batu besar memakan nenek saja. Dan ajaibnya, batu itu perlahan-lahan seperti terbuka. Setelah terbuka dengan sempurna, hanya dengan sekali sedot, nenek tertarik masuk ke dalam perut batu itu. Dan kemudian batu pun tertutup kembali. Teman-teman, bagaimana ya dengan kakak dan adik? Setelah nenek pergi dari rumah, kakak dan adik berusaha mencari nenek. Mereka ingin meminta maaf kepada nenek. Mereka pun mencari ke sana kemari, mencari di semua tempat, tapi tak kunjung ketemu. Hingga sampailah mereka di puncak bukit. Mereka di sana berusaha mencari nenek. Di sana, di sini, ke sana, kemari, tapi tak ada juga. Yang mereka temukan hanyalah batu besar. Sebelum mereka memutuskan pulang, ternyata salah seorang dari kakak dan adik melihat kain nenek yang tidak tertelan semua oleh batu besar. Kain nenek masih terurai sedikit di antara batu tersebut. Kakak dan adik yang mengetahui nenek telah tertelan oleh batu pun menangis menyesal. Mereka sedih, mereka sangat-sangat sedih karena tak sempat meminta maaf kepada nenek dan menyesal karena mereka tidak bisa merasa cukup. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam merdeka!